Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu mendiamkan dia. Ya. Nah, jadi mantan tentu bingung, kaget, dan berpikir, kok bisa kita tidak peduli ketika dia memaksa berpisah, ya. Jadi saat dia memaksa berpisah dalam bayangannya, kita akan nangis-nangis, kita akan menyembah-nyembah agar jangan sampai berpisah. Tetapi kita menjawab, ya terserah jika itu mau. Ya. Kemudian setelah perpisahan itu terjadi, mungkin dia membayangkan bahwa kita akan mengejar-ngejar dia setiap hari. Ya, bangun tidur, miss call dari kita di handphonenya bisa sampai 50. Ya, dia berpikir kita akan membuat akun media sosial baru untuk terus berusaha chatting dengan dia di media sosial. Dia berpikir kita akan tiba-tiba muncul di pagar rumahnya untuk mengajaknya berbicara, untuk memohon agar bisa kembali, dan seterusnya. Tapi ternyata kita diam saja. Ya, bahkan postingan di media sosial kita sama sekali tidak pernah menyentuh perpisahan kita dengan mantan. Ya, kita tetap menggunakan media sosial seperti biasa, ya, untuk berbagi manfaat dengan teman-teman yang ada di mana-mana. Kita tidak pernah curhat, tidak menunjukkan kesedihan kita sama sekali. Ya, kita biasa-biasa saja yang mantan lihat. Dan kita tidak pernah berusaha untuk mendekatinya, tidak pernah berusaha untuk mengejar-ngejar dia, dan seterusnya. Apa yang kemudian mantan rasakan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ketika kita diamkan mantan, maka yang pertama, apa yang mantan harapkan? Yang mantan harapkan kita nangis-nangis, mohon-mohon, mengemis untuk bisa kembali kepada dia. Dan dia bisa dengan bergaya menolak kita. Tapi ternyata itu tidak pernah terjadi. Yang dia rasakan, dia kecewa. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan jadi bertanya-tanya. Ya. Kok kita tenang-tenang saja? Kita diam saja. Apakah jangan-jangan, ya, perpisahan ini adalah sesuatu yang juga sudah kita tunggu-tunggu? Karena apa? Karena dalam pikiran dia bisa jadi sudah ada seseorang yang saat ini mengisi hati kita. Sesungguhnya dia sudah ada penggantinya. Maka dia mulai bertanya-tanya itu.
sehingga dia akan mencari tahu sesungguhnya apa yang kita kerjakan sekarang, ya, kita bersama dengan siapa dan seterusnya. Dan itu capek, ya, itu melelahkan, ya, mencoba menjawab semua rasa ingin tahu yang ada pada dirinya, ya. Jadi dengan rasa ingin tahu itulah mantan kemudian teruskan mencari tahu berbagai hal informasi tentang kita. Sibuk dia tanya ke sana kemari, tanya ke sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dan seterusnya, ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat melelahkan. Nah, yang ketiga, karena dia pengen tahu, dia jadi terus memikirkan kita, ya. Apalagi ketika sudah ada bayangan di dalam benaknya bahwa kita sudah menemukan penggantinya sejak lama. Perpisahan itu sesuatu yang juga sudah kita tunggu-tunggu, ya. Nah, sehingga di situ dia akan mulai merasa cemburu, mulai merasa kehilangan, ya. Jadi ketika orang memikirkan, dia akan mulai jatuh cinta kembali kepada orang yang selalu dia pikirkan. Dia mulai membayangkan kita bersama dengan orang lain. Di situ akan muncul rasa cemburu di dalam hatinya. Padahal kita tidak dengan siapa-siapa. Itu kan bayangan dia saja. Tapi dia jadi cemburu. Ketika dia merasa cemburu, dia akan menyadari bahwa ternyata dia masih selalu mencintai kita. Itu manfaat ketika kita lebih memilih untuk diam. Selain itu, kita juga bisa menghindar dari mengeluarkan energi yang sia-sia. Ya, kalau kita terus bicara dengan mantan, ya, dia marah, kita marah, akhirnya bertengkar, energinya sia-sia, malah mantan semakin membenci kita. Jadi diam itu punya manfaat yang amat sangat besar, ya. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Jadi ketika mantan memaksa kita untuk berpisah, ya, kita sudah mencoba menjelaskan agar bersama, tapi dia terus memaksa, ya. Pokoknya kita setuju tidak setuju bagi dia berpisah. Maka sikap yang terbaik setelah itu adalah diam. Dan terus menekuni kegiatan kita seperti biasanya. Yang penting mantan melihat bahwa kita tetap baik-baik saja. Walaupun kalau sedang sendirian di rumah, sedang sendirian di dalam kamar, kita masih nangis teringat mantan, ya. Masih nangis ketika berdoa dan teringat mantan. Tidak apa-apa. Yang penting di depan orang, apalagi di depan mantan, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Dan kita lebih memilih diam. Karena diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.